Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pelaksanaan supervisi pendidikan anak usia dini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilfania NIM 13, Trisna Levia Safitri NIM 6, dan Lulu Mukaroma NIM 14. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama itu ada pengertian supervisi pendidikan, kemudian yang kedua itu ada perencanaan supervisi pendidikan, dan yang ketiga itu ada pelaksanaan supervisi pendidikan oleh kepala sekolah di sekolah, dan yang keempat itu ada evaluasi supervisi pendidikan. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan pengertian supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan? Nah, supervisi pendidikan itu merupakan pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan dan meningkatkan mutu mengajar dan belajar. Nah, jadi supervisi pendidikan ini tuh bertujuan apa? Untuk memberi bantuan atau pembinaan kepada guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu mengajar dan belajar, seperti itu. Nah, kemudian di perencanaan supervisi pendidikan ini ada 3. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran bagi guru maupun siswa, dan ada karakteristik perencanaan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan pembelajaran. Apa sih perencanaan pembelajaran? Nah, perencanaan pembelajaran itu merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Jadi, dalam membuat perencanaan pembelajaran, setiap guru itu harus mengacu pada tuntunan kurikulum dan juga mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Jadi, setiap guru ketika mau mengajar harus membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika guru sudah membuat perencanaan pembelajaran, kegiatan proses pembelajarannya itu akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian di sini tuh ada tujuan pembelajaran bagi guru maupun siswa. Nah, menurut Nana Sujana 2002, tujuan pembelajaran baik guru maupun siswa yaitu yang pertama itu memudahkan dan mengkomunikasikan maksud dari kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Karena apa? Karena siswa lebih giat dalam belajar dan lebih mandiri, seperti itu. Nah, yang kedua itu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Kemudian yang ketiga, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajarannya. Nah, yang keempat itu memudahkan guru dalam melakukan penilaian. Keberhasilan guru dalam menerapkan suatu strategi pembelajaran sangat tergantung dari kemampuan guru untuk menganalisis kondisi pembelajaran yang ada seperti tujuan pembelajaran. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai pijakan dasar dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Oleh karena itu, tujuan dari pembelajaran menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik perencanaan pembelajaran. Nah, di karakteristik perencanaan pembelajaran ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ditunjukkan untuk siswa. Kemudian yang kedua itu memiliki tahap-tahap. Ketiga, sistematis. Yang keempat, pendekatan sistem. Dan yang kelima itu didasarkan pada proses belajar manusia, seperti itu. Jadi, karakteristik perencanaan pembelajaran itu dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu ditunjukkan untuk siswa, kemudian yang kedua itu memiliki tahap-tahap, kemudian yang ketiga itu ada sistematis, yang keempat itu pendekatan sistem, dan yang kelima didasarkan pada proses belajar manusia.
Nah, karakteristik pembelajaran yang pertama itu kan ditunjukkan untuk siswa. Nah, karena apa? Rencana pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan serta kebutuhan siswa. Materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian perkembangan siswa juga mengandung norma yang positif serta memperhatikan minat dan perhatian siswa. Itu ditujukan untuk siswa. Nah, yang kedua itu memiliki tahap-tahap. Nah, di tahap yang pertama itu ada tahap persiapan, yang kedua itu ada tahap pelaksanaan, ada tahap evaluasi, tahap tindak lanjut, seperti itu. Kemudian sistematis. Nah, sistematis dalam karakteristik pembelajaran ini karena apa ya? Karena perencanaan pembelajaran harus dimulai dari hal yang diperlukan terlebih dahulu. Kemudian diikuti sesuatu yang harus diikutinya. Maksudnya dimulai dari yang mudah kemudian yang susah. Seperti itu. Nah, di pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini dirancang sebagai suatu sistem. Artinya, pembelajaran itu terdiri dari komponen-komponen yang harus saling mempengaruhi dan juga saling bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kelima ini ada didasarkan pada proses belajar manusia. Proses pembelajaran pada hakikatnya itu merupakan proses belajar siswa sebagai manusia pelajar. Oleh karena itu, dalam melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengutamakan pada proses belajar siswa itu sendiri. Nah, materi 2 akan dijelaskan teman saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mukaroma NIM 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan supervisi pendidikan di lembaga PAUD. Menurut Yuyun 2014, proses supervisi merupakan rangkaian yang dilaksanakan ketika supervisi dilaksanakan. Secara umum, proses pelaksanaan supervisi pendidikan dilaksanakan melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang perlu disupervisi. Kemudian, identifikasi permasalahan ini dilaksanakan dengan menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman dari aspek kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru agar supervisi lebih efektif dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan guru. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada guru agar pelaksanaan supervisi dapat efektif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi ini dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditunjukkan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah. Menurut Nurdila 2015 menjelaskan bahwa pengawasan pendidikan adalah kedudukan yang paling strategis dan penting dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dengan demikian, para supervisor, dalam hal ini kepala sekolah dan pengawas, harus memiliki kemampuan profesional yang handal dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran atau instructional supervision. Kemampuan profesional pengawas diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan guru di sekolah. Pengawas sekolah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan penjaminan mutu dan pemberdayaan kepala sekolah dan guru yang menjadi binaannya. Supervisi manajerial merupakan supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, penilaian, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah berperan diantaranya yang pertama sebagai kolaborator dan negosiator dalam proses pelaksanaan, koordinasi
dan pengembangan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu sebagai asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah. Yang ketiga yaitu sebagai pusat informasi pengembangan mutu sekolah. Yang keempat sebagai evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Kegiatan supervisi mencakup penentuan kondisi atau syarat-syarat personal maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi belajar mengajar yang efektif. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah dan pengawas dalam pembelajaran dikenal dengan supervisi pembelajaran. Secara konseptual, supervisi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang membantu guru dalam mengembangkan kemampuan mengelola pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola dan memimpin keseluruhan proses dan substansi manajemen pendidikan di sekolah, dengan dibantu oleh sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi. Kepala sekolah mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Sebagai seorang kepala sekolah harus melaksanakan pekerjaannya, diantaranya yaitu yang pertama peran kepala sekolah sebagai edukator. Di sini kepala sekolah harus menciptakan iklim sekolah yang kondusif serta memberikan dorongan positif kepada tenaga pendidikan. Yang kedua yaitu peran kepala sekolah sebagai manajer. Di sini kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga pendidikan melalui kerjasama dan memberikan kesempatan kepada tenaga pendidikan dalam meningkatkan mutu profesinya. Yang ketiga yaitu peran kepala sekolah sebagai administrator, di mana kepala sekolah harus mengelola kurikulum, administrasi peserta didik, administrasi sarana dan prasarana, administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan. Yang keempat yaitu peran kepala sekolah sebagai supervisor. Di sini kepala sekolah harus membina kerjasama yang baik dan harmonis di antara guru-guru dan pegawai sekolah. Yang kedua yaitu membina hubungan kerjasama antara kepala sekolah dengan instansi-instansi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan para siswa. Yang kelima yaitu peran kepala sekolah sebagai leader. Di sini kepala sekolah harus memberikan petunjuk dan pengawasan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dan membuka komunikasi dua arah. Yang keenam yaitu peran kepala sekolah sebagai inovator. Di sini inovasi kepala sekolah sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Yang ketujuh yaitu peran kepala sekolah sebagai motivator. Peran kepala sekolah sebagai motivator dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan sarana pembelajaran yang memadai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi supervisi pendidikan. Yang pertama ada pengertian evaluasi supervisi pendidikan. Yang kedua, tujuan dan prinsip evaluasi supervisi pendidikan. Yang ketiga, metodologi evaluasi supervisi pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian evaluasi supervisi pendidikan. Menurut Menteri 2015, evaluasi dapat dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi supervisi harus bersifat objektif, berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional yang diharapkan. Evaluasi supervisi pendidikan memberikan manfaat yang banyak, khususnya dalam supervisi pendidikan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk menentukan sampai berapa jauh tujuan-tujuan yang telah tercapai dan tujuan berikutnya. Selanjutnya, tujuan dan prinsip evaluasi supervisi pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan ada 3. Yang pertama,
membantu kita mengurangi guru-guru yang tidak kompeten. Yang kedua, memperbaiki pengajar dengan cara mendorong guru-guru untuk memperbaiki pekerjaan mereka. Yang ketiga, meningkatkan administrasi dan membantu administrator dalam promosi pegawainya. Prinsip evaluasi pendidikan ada 7. Yang pertama, prinsip komprehensif. 2. Prinsip komparatif. 3. Prinsip kontinu. 4. Prinsip objektif. 5. Prinsip berdasarkan kriteria yang valid. Keenam, prinsip fungsional. Yang ketujuh, prinsip diagnostik. Prinsip komprehensif yaitu evaluasi program supervisi pendidikan harus mencakup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personal, materi, maupun aspek operasionalnya. Lalu prinsip komparatif, yaitu dalam mengadakan evaluasi program pendidikan harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas supervisi pendidikan. Prinsip kontinu, yaitu evaluasi hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Kemudian prinsip objektif, yaitu menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk mencapai keobjektifan dalam evaluasi, perlu adanya data dan fakta yang dikelola untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Lalu prinsip berdasarkan kriteria yang valid, yaitu kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan filsafat dan tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, metodologi evaluasi supervisi pendidikan. Metode adalah suatu langkah operasional atau cara yang digunakan untuk menerapkan strategi yang dipilih. Sedangkan metode evaluasi supervisi pendidikan ialah suatu cara yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu program atau aktivitas supervisi pendidikan. Dalam melakukan evaluasi supervisi pendidikan, ada beberapa metode yang digunakan, diantaranya ialah metode angket, penggunaan wawancara, penggunaan pengamatan atau observasi, penggunaan metode dokumentasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.